Oke, jadi ini adalah malam horor kita. Dede udah siap dengerin cerita yang bikin bulu kuduk berdiri, Kak. Maudi sih udah merinding dari tadi, Dek. Kalian yakin mau cerita horor? Yakinlah, Mod. Oke, Kak Asep akan cerita duluan. Konon, di sebuah rumah tua bersemayam sesosok Dracula yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Setiap tetesan darah yang ia renggut memberinya 10 tahun kehidupan. Suatu hari, 3 kakak beradik pindah ke rumah itu. Mereka akan menjadi korban yang ke-1000 Dracula itu. Saat itulah sang Dracula akan menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan. Mereka merasakan hawa dingin yang sampai menusuk ke tulangnya. Sang Dracula mengamati mangsanya layaknya predator. Lalu seketika, satu persatu dari ketiga kakak beradik itu berhasil dilumpuhkan. Dan Dracula pun menjadi lebih kuat. Dracula itu berencana ingin menguasai dunia. Kulitnya pun menjadi kuat, tebal, tidak bisa ditembak, bahkan rudal sekalipun. Dalam waktu yang singkat, ia akan menyelesaikan misinya. Berarti Dracula itu nggak bisa dikalahkan ya, Kak? Iya, Dek, dan misinya pasti akan segera berhasil. Ya udah, lanjut lagi Kak ceritanya, Kak. Keesokan harinya, seorang teman datang berkunjung. Karena melihat pintu rumah sedikit terbuka, ia pun langsung masuk ke rumah itu. Ia pun terkaget melihat sesosok yang berdiri di depannya dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun ketakutan, dan saat ia ingin melarikan diri, pintu tertutup dengan otomatis, dan dia pun datang ke hadapannya. Lalu, Dracula itu menggigitnya. Di tengah kemenangannya, mata sang Dracula itu terbelalak ngeri. Memegang dada kirinya, tubuh abadinya tersungkur di lantai, dan ia pun tewas seketika. Hah? Bagaimana bisa, Kak? Dracula yang abadi mati begitu saja? Penyebab kematiannya adalah karena ia mengkonsumsi darah yang tinggi, kolesterol. Kak Asep mah udah serem-serem, endingnya kayak gitu. Cuma nggak ada serem-seremnya, Kak. Sekarang giliran Maudi. Ini adalah kisah tali pocong. Dede sama Kak Asep pasti sudah tahu kan, saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, tali pocongnya harus dilepas dulu sebelum dikubur. Kepercayaan ini bermakna sebagai simbol pembebasan arwah atau roh dari jasadnya. Agar ia bisa melanjutkan perjalanannya ke alam baka dengan tenang. Jika tali-tali ini lupa dilepaskan, diyakini arwahnya akan terperangkap di dalam jasadnya. Dan ia akan bangkit menjadi wujud pocong. Karena pocong itu ingin ada seseorang yang membuka tali pocongnya agar ia bisa terbebas. Ia akan mengetuk pintu rumah warga sebanyak 3 kali. Ketukan pertama membuat penasaran. Ketukan kedua membuat curiga. Ketukan yang ketiga sudah pasti ada yang tidak beres. Duh, Teh Maudi jangan kayak gitu dong. Sekarang giliran Dede, ayo Dek. Teh, Kak, kalau lihat situasi seperti ini, Dede jadi inget kayak dulu. Kasep, itu ada yang lewat-lewat. Itu cuma perasaan Dede aja. Kak, ini beneran Kak ada yang lewat. Gak ada apa-apa deh, itu cuma perasaan Dede aja. Kak, itu ada suara-suara, Kak. Gak ada deh, cuma perasaan Dede aja. Ih, Kakak mah. Ini tendanya jadi goyang. Gak ada deh, gak ada apa-apa. Kak, itu ada bayangan binatang, Kak.
Tadi ada bayangan. Pas dilihat keluar, kok nggak ada ya? Iya bener dek, kita juga masih menggunakan tenda yang sama. Ya udah dek, ceritain. Ini bukan cerita hantu yang biasa saja teh, Kak. Cerita seorang perempuan yang meninggal saat melahirkan dan menjadi kuntilanak. Ia meninggal dunia bersama bayinya karena tak ada pertolongan dan pemakamannya pun dilakukan tergesa-gesa dan tali pocongnya pun lupa dilepas. Sejak saat itu warga pun mulai diganggu oleh suara tangisan dan penampakan perempuan bergaun putih dengan perut yang membengkak. Dia menjadi kuntilanak, roh perempuan hamil yang tersesat karena kematian yang tak wajar. Tapi kalau ada yang menertawakan atau merendahkan, dia akan menunjukkan wajah aslinya. Pucat, mata merah, dan suara tawa melengking yang menyeramkan. Pada malam Jumat Kliwon, suara itu akan terdengar kembali. Anakku, engkau di mana? Dek, itu kisah nyata, Dek. Katanya sih teh, Dede kan cuma nyeritain. Udah, itu kan cuma cerita. Kita nggak tahu kebenarannya. Itu suara apa, Kak? Dek, 3 kali ketukan. Kayak yang diceritain kamu, Mon. Tali pocong. Jangan-jangan bener, Mon. Ada pocong yang lupa dilepas talinya. Gimana dong, Kak? Gak apa-apa Kak Teh, kita positive thinking aja. Mungkin itu kucing atau tikus. Gak mungkin, Dek. Itu ketukannya 3 kali. Percis sama cerita yang Teh Maudi. Tenang Teh, akan Dede cek. Dede yakin. Iya Teh, daripada penasaran. Teh, Kak, ternyata itu Terina. Hah, Terina, aduh gimana ini, Mon? Ada kenapa sih? Aneh banget. Dek, kok bukannya lama banget sih? Maaf Teh, Oh ya, Teh Maudi sama Kak Asep di mana? belakang Teh. Kalian lagi pada ngapain? Kasih sama Teh Maudi kenapa sih? Ini Terina, lihat nih, Teh, mereka pada ketakutan. Iya, aneh banget. Kenapa sih pada takut? Oke, Kon, jadi di sini adalah tua. Kalian Kita yakin? bersemayam Siap sejak hilang, dulu. Kak. Oke, sudah kasih suatu hari yang terjadi tidak ke. Duh, Kak, gimana dong? Terina bakalan marah. Di kamarmu, bentar, gue cek dulu ya. Kak Asep, kenapa jalannya nggak lihat-lihat sih, Kak? Lihat nih, chargernya putus. Duh, Kak, gimana dong? Ini charger Terina, Kak. Duh, mana kemarin udah diperingatin sama Terina jangan pakai charger Terina biar nggak rusak. Malah jadi rusak beneran. Tinggal beli aja, Mot. Beli gimana, Kak? Kita kan harus siap-siap buat camping nanti malam. Tenang aja, Mot. Besok pagi Kasep beli ke toko depan. Emang di toko depan ada merek ini, Kak? Kalau nggak ada, Kasep beli via instan. Ya udah deh, mau siapin peralatannya. Iya lupa. Untung aja jadwal pulang Terina besok siang. Nggak kebayang kalau Terina malam tiba-tiba pulang, pasti marah besar. Tuh, kenapa sih Terina pulang lebih awal? Kak, kebayang nggak kalau nanti Terina marah, terus jadi kuntilanak? Seperti yang diceritain Jivan. Terina dengan kekuatan mistisnya.